Selamat datang di channel Kamar Horor 01. Sebelum saya mulai menceritakan pengalaman horor saya di tahun 2015 silam lalu, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru dari channel Kamar Horor 01. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, kita mulai saja ceritanya. Kenalkan, nama saya Febrian. Dan saya seorang karyawan salon kecantikan di salah satu daerah yang dulunya pernah terjadi tragedi berdarah. Maaf, nama tempatnya tidak saya sebutkan, mengingat begitu banyaknya korban dan menjaga perasaan anggota keluarga yang ditinggalkan. Oh iya, saya lupa, waktu itu umur saya menginjak 24 tahun dan saya seorang single parent berjuang mencukupi kebutuhan anak dan orang tua. Seperti biasa, saya berangkat jam 7 dan pulang larut malam. Setiap hari berangkat pagi pulang malam, hampir tidak ada waktu buat anak saya. Saya sebagai ibu selalu berusaha meluangkan waktu buat anak, hingga pada waktu itu malam Jumat saya minta izin pulang lebih awal dari biasanya, dikarenakan si adik sakit demam tinggi. Singkatnya, jam menunjukkan sudah jam 10:50, yang awalnya mau pulang lebih, malah mulur jadi jam 11, dan saya pamitan pada Wiwin, teman kerja saya, dan Wiwin sempat menanyakan, saya pulangnya dijemput. Siapa? Dan saya menjawab, tidak dijemput siapa-siapa, Win. Lagian orang rumah jam segini udah pasti pada tidur. Terus Wiwin nanya lagi, berarti kamu pulang jalan kaki dong? Saya menjawab, iya Win. Terus kalau nggak jalan kaki, aku kamu suruh terbang gitu? Lagian kamu ini ada-ada saja, Win. Tapi beneran, kamu berani pulang sendiri? Tanya Wiwin buat ngepastiin, apakah benar aku pulang sendiri dan jalan kaki? Ya Wiwin, udah kamu nanya mulu dari tadi, udah ke polisi aja. Jawabku sedikit agak kesal kepada temanku ini. Aku tahu maksudnya baik, dan dia takut aku kenapa-napa. Apalagi aku cewek dan pulang sendiri. Mana jalan kaki lagi? Mungkin kalau sore temanku Wiwin ini nggak mungkin secerewet ini, ditambah lagi di daerah itu terkenal dengan banyaknya berandalan dan pemabuk. Udah ya Win, ku pulang duluan. Singkatnya, aku pun pulang dengan jalan kaki. Sebenarnya ada rasa takut juga, apalagi malam Jumat ditambah gerimis turun, seakan-akan menemani langkah kakiku di tengah cahaya lampu jalan, dan samar-samar aku mendengar seperti ada langkah kaki lain di belakangku. Seketika itu juga aku merasa takut dan was-was mau menoleh takut, tapi penasaran siapa yang mengikutiku dari belakang. Aku berharap bukan orang yang berniat jahat padaku, dan sedikit aku beranikan menoleh ke belakang. Alangkah terkejutnya aku, ternyata yang mengikutiku dari tadi bukan manusia, melainkan sesosok hantu tanpa kepala dengan darah masih keluar dari lehernya. Seketika itu juga badanku lemas, ditambah lagi, ternyata kepalanya berada di tangan kanannya. Aku pun sekuat tenaga melangkahkan kaki. Di waktu yang bersamaan, aku melihat ada beberapa pemotor yang melaju ke arahku. Mungkin ada 4 pemotor. Semakin si pemotor mendekat, semakin cepat juga langkah kaki sosok di belakangku. Benar saja, ketika si pemotor ingin menggangguku, seketika itu pula mereka tancap gas. Aku di situ merasa lega dan sedikit tenang, karena para berandalan itu tidak menggangguku. Tapi aku juga masih sedikit takut, karena sosok hantu dengan kepala di tangannya terus saja mengikutiku. Memang kalau bukan karena sosok hantu itu, mungkin aku sudah diganggu oleh para berandalan itu. Dan aku nggak tahu gimana nasibku malam itu. Aku pun mencoba berkomunikasi dengan sosok yang ada di belakangku. Aku mengucapkan, terima kasih karena sudah menolongku. Dan terima kasih juga sudah menemaniku jalan kaki. Di situ juga aku mencoba meminta kepada sosok itu untuk tidak menampakkan wujudnya yang mengerikan itu. Tah dipenuhi, atau tidak, karena aku tidak berani menoleh ke belakang sama sekali. Tidak terasa sudah jam 12 malam itu. Tandanya aku sudah 1 jam berjalan kaki. Itu artinya baru setengah jalan, ya kemungkinan aku akan sampai ke rumah benar-benar larut malam, dan sosok hantu itu pun masih mengikuti di belakang. Aku pun mencoba memberanikan menoleh ke belakang, dan ternyata sosoknya sudah tak menyeramkan, seperti di awal aku melihatnya. Pada akhirnya rumah orang tuaku mulai terlihat, aku pun semakin mempercepat langkah kakiku. Aku benar-benar sudah ingin membaringkan tubuhku, karena sudah terasa lemas dan tak bertenaga lagi. Setelah sampai di depan pintu, aku segera menggedor-gedor dengan sekuat tenaga, berharap cepat dibukakan. Hampir 10 menit aku menggedor pintu, akhirnya dibuka juga.
Sebelum aku masuk ke dalam rumah, aku menoleh. Ternyata sosok hantu itu sudah tak ada lagi. Aku pun akhirnya masuk dan menutup pintu. Aku segera menuju kamar dan segera membaringkan tubuhku di samping si adik yang sedang tertidur pulas. Saya di sini tidak memaksa apa yang saya percaya untuk kalian. Percaya, saya di sini hanya ingin berbagi cerita. Sekian, terima kasih dari saya.